the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2721. Kemudian Iwan mulai membayar karena 50 miliar adalah jumlah yang besar dan ada batasan untuk transaksi pribadi. Iwan menggunakan kartunya di toko dan meminta staf mentransfer uang tersebut ke Rikon sebagai gantinya. Setelah pembayaran selesai, Iwan memperoleh batu giok hijau dan penawarannya berakhir. Tuan Grimstone, Nona Underwood, sudah dibayar. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Rini menoleh ke arah Bucky dan Aurel dengan nada mengejek. Dalam upaya memprovokasi Rini, Aurel bekerja sama dengan Bucky untuk melemahkan Iwan. Sekarang keadaannya telah berubah. Iwan membuktikan bahwa kemampuan finansialnya melebihi Aurel dan Bucky, dan dia berhasil membeli batu giok hijau tersebut. Rini selalu begitu dan tidak mungkin dia membiarkan begitu saja. Apa yang dilakukan Bucky dan Aurel? Ya, keduanya sangat aneh. Tuan Gusnadi mempunyai uang dan hanya ingin membeli batu giok itu, namun mereka mengganggunya dan mengejeknya karena tidak mempunyai cukup uang. Sungguh sombong. Kerumunan di sekitar mereka setuju dan semua menoleh ke arah Bucky dan Aurel, seolah-olah mereka bodoh. Mereka semua disesatkan oleh keduanya sebelumnya, yakin bahwa Iwan hanya menawar kecerobohan. Beberapa dari mereka bahkan mengejek Iwan. Namun setelah menyaksikan betapa cakapnya Iwan, mereka semua merasa bersalah dan malah mengincar Bucky dan Aurel untuk melampiaskan rasa frustasi mereka. Bucky dan Aurel memerah. Keduanya terdiam karena apa yang mereka katakan itu benar. Mereka terlalu sombong dan akhirnya menggali kuburnya sendiri. Mereka sangat malu dan sangat berharap mereka bisa menghilang begitu saja ke dalam tanah. Bucky, ayo pergi. Aurel tidak tahan tinggal lebih lama lagi dan bersiap untuk pergi dengan ekspresi gelap. Nak, kamu beruntung kali ini, tapi ini belum berakhir. Mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi di masa depan. Bucky mengejek dengan kejam sebelum pergi bersama Aurel. Mereka bahkan tidak menyadari kesalahan mereka saat ini. Mereka tidak bisa menyelamatkan begitu saja. Rini memperhatikan sosok mereka yang mundur. Penghinaan. Dia tahu bahwa Iwan tidak mengenal Bucky dan Aurel sebelumnya dan Aurel hanya mengincar Iwan untuk menemuinya. Iwan adalah korban dan tidak bersalah selama ini. Bucky dan Aurel berencana untuk mengganggunya, berpikir bahwa mereka dapat mengandalkan status mereka, namun berakhir dengan memalukan diri sendiri. Mereka sudah menduganya, jadi Rini sama sekali tidak bersimpati. Yang dia rasakan hanyalah penghinaan. Adapun Iwan mengingat statusnya dan sebagai praktisi bela diri di tahap akhir alam yang munah, dia tidak melihat ada gunanya menyimpan dendam terhadap mereka. Karena Bucky dan Aurel pergi karena malu, dapat dianggap bahwa mereka dihukum sebagaimana mestinya, jadi Iwan tidak terlalu memikirkannya. Bab 2722. Tuan Radbonus, terima kasih atas bantuan Anda. Iwan tersenyum dan berterima kasih kepada Arun setelah Aurel dan Bucky pergi. Tadi ketika Aurel dan Bucky mengganggunya, Arun membela dia dan bahkan menawarkan bantuan untuk membayar. Iwan tidak akan melupakan apa yang dia lakukan. Sama-sama Tuan Gusnadi, ini bukan masalah besar. Arun tersenyum. Meskipun Iwan tidak mengizinkannya membayar, tindakan kebaikannya memulai persahabatan. Mengingat potensi grup Bio Farma berteman dengan pasti akan menguntungkan keluarga Radbonus. Baiklah sekarang kita sudah membeli batu giok yang kamu butuhkan. Ayo pergi. Rini mengubah topik pembicaraan. Oh tentu, Tuan Radbonus, kalau begitu kami akan segera berangkat, kata Iwan. Berkendara dengan aman, hati-hati di jalan, kata Arun dan menyaksikan Iwan dan Rini meninggalkan area perjudian batu. Sepertinya keluarga Morrison akan dipilih sebagai mitra grup Bio Farma. Dia pun menghela nafas ketika dia melihat sosok mereka yang mundur. Sejauh yang dia tahu, keluarga Morrison dan keluarga Douglas masih bersaing satu sama lain untuk mendapatkan hak bekerja sama dengan grup Bio Farma. Namun mengingat Rini sedang berbelanja dengan di pagi hari dan mengikutinya berkeliling ke toko-toko pembelian, Arun tahu bahwa ini adalah pengaturan yang dibuat oleh keluarga Morrison.
Mereka bermaksud menghentikan Iwan menggunakan Rini untuk mencegahnya bekerja sama dengan keluarga Douglas. Arun harus mengakui bahwa keluarga Morrison jauh lebih licik daripada keluarga Douglas dalam hal itu. Kalau tidak salah, keluarga Morrison berhasil mendapatkan hak bekerja sama dengan grup Bio Farma. Keluarga Morrison pada akhirnya akan melakukannya. Tentu saja, tidak masalah apakah keluarga Douglas ataupun keluarga Morrison yang berhasil. Karena keluarga Radburners tidak akan ambil bagian itu, Arun merasa kecewa. Sedikitnya. Sementara itu, saat Iwan dan Rini berjalan melewati area penjualan dalam perjalanan keluar, sesuatu terlintas di benak Iwan dan dia berhenti. Nona Morrison harap tunggu sebentar. Ada hal lain yang perlu saya urus, katanya, dan keduanya menuju ke layar lemari. Tuan Nyonya, apakah ada hal lain yang Anda perlukan? Pramuniaga tadi menyapa mereka sambil tersenyum. Keributan di area perjudian batu menarik perhatian semua orang dan Pramuniaga melihat Iwan bersaing melawan Baki untuk mendapatkan batu giok hijau. Di saat yang sama dia juga mengetahui bahwa Iwan mengalahkan Aurel dan Baki dan membeli batu giok itu dengan harga 50 miliar. Baki dan Aurel sama-sama sombong dan dengan kasar merebut batu giok bening yang diminati Iwan dengan paksa. Karena itu Pramuniaga tersebut mempunyai kesan yang buruk terhadap mereka. Sekarang setelah Iwan mengalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, Pramuniaga itu merasa senang. Bab 2723. Ini masalahnya, saya ingin batu giok hijau ini dipotong menjadi 19 piring dengan ukuran yang sama. Saya ingin tahu apakah ada ahli yang Anda kenal yang dapat membantu saya. Saya akan membayar biaya layanannya, kata Iwan. Meskipun memotong batu giok tidak terlalu sulit, akan lebih tepat jika tugas tersebut dilakukan oleh seorang ahli. Tentu itu bukan masalah. Tolong beri saya waktu sebentar dan saya akan memanggil ahlinya sekarang juga, kata Pramuniaga itu. Kemudian dia pergi ke belakang toko dan kembali dengan seorang ahli yang membagi batu giok hijau menjadi 19 bagian sesuai permintaan Iwan. Setelah selesai, Pramuniaga bahkan mengeluarkan beberapa kotak hadiah yang indah untuk mengemas piring batu giok sebelum menyerahkannya ke Iwan. Tuan, apakah ada hal lain yang Anda perlukan? Dia bertanya sambil tersenyum. Tidak juga, ngomong-ngomong nama Hu Gusnadi. Nama saya Hu Gusnadi. Siapa namamu? Tanya Iwan. Oh, halo Tuan Gusnadi, nama saya Harley Stoll. Pramuniaga memiliki kesan yang baik terhadap Iwan dan Rini, jadi dia tidak ragu menjawab pertanyaannya. Nona Stoll, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Grup Bio Farma saat ini sedang mempersiapkan pembukaan perusahaan di wilayah barat dan saya perlu merekrut talenta-talenta baru. Saya rasa Anda adalah pasangan yang cocok dan saya ingin merekrutnya untuk menjadi wakil presiden di cabang wilayah barat untuk mengambil alih operasi dan perekrutan. Untuk gajinya mari kita tetapkan 300 juta saja. Untuk ini tergantung pada kinerja Anda. Saya akan memberi Anda kenaikan gaji yang sesuai. Bagaimana menurutmu? Tanya Iwan. Dia datang ke wilayah barat untuk memperluas pasar grup Bio Farma dan juga untuk membangun sebuah cabang di sini. Namun dia tidak memiliki koneksi di wilayah barat dan jika dia ingin mendirikan cabang, dia perlu merekrut banyak orang. Harley memberinya kesan yang baik meskipun Baki dan Aurel berusaha kasar untuk mengambil batu giok bening itu dari Iwan. Harley tetap profesional dan tidak menjual batu giok itu kepada mereka hanya karena mereka menawarkan untuk membayar lebih. Menjelang akhir hanya ketika Iwan menyerahkan batu giok itu sehingga Harley dengan enggan menjualnya kepada Baki dan Aurel. Dia mengagumi profesionalismenya. Selain itu dia rendah hati, sopan, dan hati-hati yang berarti dia menunjukkan potensi besar. Oleh karena itu dia mempunyai ide untuk merekrut Harley. Satu-satunya kekhawatirannya adalah Harley masih terlalu muda dan mungkin tidak mampu mengelola cabang wilayah barat. Oleh karena itu, Iwan memutuskan untuk menjadikannya wakil presiden agar dia bisa mengurusnya. Dan begitu, dia akan bersiap sepenuhnya untuk pembukaan cabang wilayah barat. Dan dia juga bisa menggunakan kesempatan itu untuk mengamati Harley. Jika Harley membuktikan dirinya mampu, dia bisa mengangkatnya menjadi presiden dan menyerahkan cabang wilayah barat ke tangannya. Jika Harley tidak mampu mengelola tugasnya, dia bisa mencari orang lain dan mempertahankannya sebagai wakil presiden. Bab 2724.
Apa Tuan Gusnadi? Anda ingin memperkerjakan saya sebagai wakil presiden dan Anda akan membayar saya 300 juta setahun? Apakah saya mendengar Anda dengan benar? Harley pun kaget dan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia hanya seorang pramuniaga di toko dan tidak dibayar banyak. Penghasilan bulanannya seringkali sekitar 10 juta sebulan, bahkan jika dia memasukkan komisi dan bonus. Dia masih terlalu muda dan baru lulus dari universitas 2 tahun yang lalu. Tanpa banyak pengalaman dan latar belakang, dia sudah beruntung bisa mendapatkan pekerjaan. Meskipun bayarannya tidak banyak di toko ini, namun dia cukup puas. Yang mengejutkannya, dia mendapatkan keberuntungan besar. Iwan bermaksud memperkerjakannya sebagai wakil presiden grup Bio Farma cabang wilayah barat dan bahkan menawarkan gaji 300 juta setahun. Ini adalah jumlah yang dimiliki seorang seperti dia tidak akan pernah membayangkan mendapat penghasilan sebanyak itu. Jadi dia terguncang sampai ke inti-inti. Jika dia tidak mendengarkan sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa itu benar. Kamu tidak salah dengar, aku ingin kamu bergabung dengan grup Bio Farma, aku hanya tidak yakin apakah kamu bersedia bergabung. Iwan tersenyum. Tentu saja aku bersedia bergabung, Harley mengangguk. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat kegembiraan memenuhi hatinya. Mengingat keadaannya, dia tidak akan pernah mencapai posisi tinggi, tidak peduli seberapa keras dia bekerja jika dia tidak mendapat bantuan dari seseorang yang berkuasa. Namun dia cukup beruntung bisa bertemu dengan Iwan dan tawarannya menyelamatkan kerja kerasnya selama puluhan tahun. Keberuntungan semacam ini tidak akan menimpa siapapun begitu saja dan tidak mungkin dia menolak tawaran semacam itu. Tetapi Tuan Gusnadi, saya masih terlalu muda dan tidak memiliki pengalaman kerja terkait. Saya rasa saya tidak mampu menduduki posisi sebagai wakil presiden. Dia pulih dari kegembiraan yang luar biasa dan berkata dengan ragu-ragu, "Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Bekerja keras saja dan kamu harus mampu memenuhi peran itu," Iwan berkata sambil tersenyum. Meskipun dia mengkhawatirkan hal itu, bahkan Harley tidak akan mampu menjalankan tugas sebagai wakil presiden. Dia profesional dan rendah hati, alih-alih kewalahan dengan tawarannya, dia segera menyadari kekurangannya. Seseorang yang bisa merenungkan dirinya sendiri pasti akan mengalami kemajuan di masa depan selama mereka mau belajar dan bekerja keras. Seketika kepercayaan Iwan pada Harley tumbuh dan dia yakin bahwa dia akan mampu mengelola cabang wilayah barat grup Bio Farma. "Tentu, aku akan bekerja keras dan belajar untuk memenuhi harapanmu." Sorot mata Harley menjadi bertekad. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan dia tidak bisa melewatkannya. Kata-kata penghiburan dan percayaan dari Iwan memberikan kekuatan dan dia memutuskan bahwa dia akan mempertahankan kesempatan ini dengan segala yang dia miliki untuk membalas Iwan. "Baiklah kalau begitu, ayo bertukar nomor telepon. Aku akan mengabarimu begitu kita mulai mendirikan cabang di sini." Iwan tersenyum setuju. Dengan itu, keduanya mulai bertukar nomor. Bab 2725. Sepertinya Hugo benar, Hu berencana membangun cabang untuk grup Bio Farma di sini. Rini bersemangat ketika dia melihat Hu dan Harley bertukar nomor. Hugo meramalkan bahwa Hu tidak hanya berada di wilayah barat untuk memperluas mereknya, tetapi juga untuk mendirikan cabang di wilayah tersebut. Untuk mendapatkan kesempatan bekerja dengan grup Bio Farma, Hugo mulai membuat pengaturan sehari sebelumnya, berharap untuk mengakuisisi perusahaan farmasi sebelum Hu melakukannya. Melihat Hu memperkerjakan Harley sebagai wakil presiden cabang wilayah barat, Rini menyadari bahwa dia sedang mempersiapkan pendirian cabang baru. Ini membuktikan betapa tanggapnya Hugo. Selama Hugo berhasil membeli perusahaan farmasi dan mengatasi kekhawatiran besar Hu mungkin akan memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Morrison. Dengan begitu semua masalah akan terselesaikan. Iwan tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Rini. Dia juga tidak sadar bahwa Hugo membantu mengakuisisi perusahaan farmasi. Begitu dia bertukar nomor telepon dengan Harley, dia meninggalkan toko bersama Rini. Di luar toko, Rini bertanya, "Hu, kamu mau kemana sekarang?" "Saya berencana membeli alat seperti pot alkimia," kata Iwan. Sekarang Iwan memiliki 19 piring yang dia butuhkan untuk lingkaran konvergensi energi. Dia perlu mendapatkan pot alkimia dan membutuhkan lainnya untuk memproduksi pil. Setelah semuanya siap, dia dapat memulai produksi. Dia sudah mendapatkan buah pelangi dari keluarga Vex, jadi dia
terburu-buru membeli batu giok dan pot untuk mengubah buah pelangi menjadi pil, sehingga dia bisa meningkatkan kekuatannya. Sedangkan pil memproduksi pil pemeliharaan energi, dia akan memulainya setelah dia memutuskan apakah akan bekerja sama dengan keluarga Morrison atau keluarga Douglas. Tentu aku ikut denganmu, Rini berkata sambil tersenyum dan mengindahkan perintah kakaknya untuk tetap berada di dekat Iwan. Saat keduanya hendak pergi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jangan berpikir kamu bisa bersenang-senang di sini dan pergi. Tidak secepat ini. Saat itu seseorang terkekeh dengan dingin. Bucky dan Aurel melangkah maju dan menghalangi mereka. Ketika mereka berjalan, Tuan Grimson, Nona Underwood, kalian berdua lagi. Apa ya yang kalian berdua lakukan? Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Ekspresi Rini menjadi gelap. Dia tidak menyangka mereka akan berlama-lama dan terkejut. Kalian berdua tidak akan menyerah. Iwan mengerutkan kening. Dia memikirkan itu setelah mempermalukan diri mereka sendiri. Bucky dan Aurel pasti sudah pergi. Yang mengejutkan, mereka tidak pergi dan malah menunggu di luar. Dia sama terkejutnya dengan Rini, namun dengan keseluruhan kekuatannya yang mencapai tahap akhir alam yang munah, ia tak tertandingi di wilayah barat. Tidak peduli niat mereka, Iwan tidak punya alasan untuk takut pada kedua praktisi bela diri muda.